Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap pengurus Front Pembela Islam DPW Pekalongan, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus Front Pembela Islam DPD Jawa Tengah beserta seluruh panitia peringatan tabligh akbar beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita semua dengan pandangan rahmat. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah pandang kita dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majlis mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan dari majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majlis, berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai. Banyak sekali hadir para habaib, para kiai, para asatid, para ulama di tengah-tengah kita. Ini adalah sebab turun keberkahan, ini adalah sebab turun rahmat, ini adalah sebab turun maghfirah, turun hidayah dan turun inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya
ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang mendatangi para ulama, mendatangi para habaib, mendatangi para kiai, mendatangi para guru-guru agama, faka'annama zarani, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepadaku, maka seakan-akan dia telah mendatangiku. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan orang alim, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan para guru-guru agama, faka'annama safahani, seakan-akan dia telah mencium tanganku. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang berkaitan dengan mencium tangan ulama. Di dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas rahimahullah, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar min ahlil majadib, namanya Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau tinggal di hutan, wali majduh, nggak pernah pakai baju, pakai sarung, tidurnya di atas pohon di dalam hutan di India. Setiap hari orang-orang Hindu datang ke sana minta doa sama Habib. Pulang dari hutan, orang-orang Hindu tersebut dapat hidayah dan masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam. Raja Hindu pun mendatangi Habib Muhammad. Ini raja bilang, ya Habib, tolong berhenti kamu masukkan rakyat saya masuk agama kamu. Kalau kamu tidak berhenti, besok saya datang kemari, saya akan bawa pasukan gajah yang banyak, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawaban seorang cucu Rasulullah? Apa jawaban seseorang yang dalam tubuhnya mengalir darah daging baginda Nabi besar Muhammad? Beliau menjawab, wahai raja, silahkan datang, kau bawa, kau punya pasukan yang banyak, kamu datang, saya tunggu. Besoknya itu raja datang membawa pasukan gajah yang banyak sekali. Akhirnya Al-Habib Muhammad, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Ini kejadian tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nyamuk-nyamuk melawan pasukan gajah? Tetapi dengan izin Allah, Allah hancurkan pasukan gajah tersebut. Kau tidak bisa takdimul akal ala nakal, kamu tidak bisa mendahulukan akal daripada nakal untuk memahami kisah tersebut. Akhirnya saudara-saudara, pasukan gajah tersebut hancur, pasukan gajah tersebut berantakan, binasa melawan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan. Padahal gajah tersebut kuat, pasukan gajah tersebut banyak, bagaimana mungkin bisa kalah melawan nyamuk-nyamuk? Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak masa yang engkau miliki, bukan seberapa banyak prajurit yang engkau miliki, bukan seberapa banyak harta yang engkau miliki, bukan seberapa besar kekuasaan yang engkau miliki, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun engkau sedikit, walaupun engkau lemah, walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya pangkat, walaupun kau tidak punya jabatan, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, Allah akan berikan engkau kemenangan. Saudara, singkat cerita, raja tersebut tunduk kepada Habib Muhammad. Akhirnya tuh raja bilang, ya Habib, saya minta maaf, saya mohon ampun Habib, saya janji tiap Jumat saya bakal datang kemari membawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat Raja Hindu datang bawa makanan, dia musafahah, dia cium tangan Habib Muhammad. Tiap Jumat dia cium tangan Habib Muhammad. Akhirnya ketika ini raja wafat, orang Hindu itu kalau wafat dibakar, saudara-saudara. Ketika jenazahnya dibakar, seluruh tubuhnya hancur jadi abu kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar. Berkali-kali dibakar, nggak kebakar. Keluarga kerajaan bingung. Akhirnya mereka pergi ke Habib Muhammad. Mereka nanya, ya Habib, saya ini apa? Ini raja dibakar semua, jasadnya hancur jadi abu kecuali mulut dan tangan yang tidak bisa terbakar. Ada apa ini Habib? Habib Muhammad menjawab, karena setiap Jumat dia datang ke sini mencium saya punya tangan sehingga mulut dan tangannya tidak terbakar. Sedangkan saya setiap hari yakdotan dalam keadaan terjaga, saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Mencium tangan ulama seakan-akan mencium tanganku, kata Nabi. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama para habaib, duduk berkumpul bersama para kiai di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis sholawat, di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, duduk berkumpul bersama ulama seakan-akan duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku.
Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, datang sekedar bawa pahala puasa, datang sekedar bawa pahala zakat, datang sekedar bawa pahala haji. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidupnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kita tidak bisa berkumpul di bawah bendera Nabi, kita tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau di dunia kita jauh dari para ulama, jauh dari majelis-majelis ilmu. Kenapa? Kadar kedekatan engkau dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatmu dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatanmu di dunia, menurut jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari para ulama. Jikalau di dunia engkau dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, tidak diragukan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, tidak diragukan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Sebab para ulama, sebab majelis ilmu, majelis zikir, inilah warisannya Nabi. Nabi tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, intan, berlian, dinar, dirham. Bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi apa? Ilmu, amal, akhlak, wara', khauf, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah. Ini warisan Nabi Muhammad. Sehingga kita duduk pada malam hari ini di majelis ilmu ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Kamu duduk di sini mengambil sedikit daripada warisan Nabi, duduk beberapa saat di sini, ini lebih baik, lebih utama bagimu daripada di luar sana mencari warisan-warisan di luar daripada warisan Nabi Muhammad. Setelah engkau mendapatkan warisan Nabi, setelah engkau mendapatkan warisan Nabi, ilmu Nabi, adakah warisan yang lebih mulia? Adakah warisan yang lebih mahal? Adakah warisan yang lebih bermanfaat? Adakah warisan yang lebih berharga bagimu dunia dan akhirat selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari para habaib, jangan engkau jauh dari para kiai. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Qala Rasul, al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, seseorang berkumpul bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau di akhirat engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan berkumpul bersama kaum yang ia cintai. Qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Kalau engkau mencintai para ulama, mengikuti para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru agama, mereka dapat rahmat, kamu dapat rahmat. Mereka dimuliakan, kamu dimuliakan. Mereka dianugerahkan, kamu dianugerahkan. Mereka selamat dunia akhirat, kamu selamat dunia akhirat. Tetapi kalau yang engkau ikuti orang-orang munafik, yang engkau ikuti orang-orang kafir, mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah. Mereka disiksa, engkau pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama, para salafun salih, yang di mana Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, hum ibadun kiramun atharallah rabbahum fa'atharahum. Mereka para ulama, mereka para aslaf, mereka para salaf-salaf salih, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka adalah hamba yang selalu mendahulukan urusan-urusan mereka kepada Allah di atas urusan-urusan yang lain, sehingga Allah mendahulukan urusan-urusan mereka di atas urusan-urusan yang lain. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'matin. Dengan sebab mereka, para salafun salih, para ulama, para habaib, para kiai, Allah tahan bala, Allah tahan musibah, Allah tahan bencana, Allah kasih kamu rahmat, Allah kasih kamu anugerah dengan sebab mereka. Walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para ulama, para habaib, para kiai, Allah
Allah hancurkan, Allah runtuhkan langit, Allah terbangkan itu gunung-gunung, Allah hancurkan ini dunia, kalau bukan karena keberadaan mereka para ulama di tengah-tengah kita, kalau bukan karena beliau-beliau hujan tidak akan menurunkan airnya, kalau bukan karena beliau-beliau bumi tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh di bumi ini, kalau bukan kehadiran beliau-beliau, adanya beliau-beliau di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kamu ikuti beliau-beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi qal fasa' fi mas'au washrab ma'al gum mahum ala yahbud rabbak mithla ma habahum. Ikuti para asrafun salih, ikuti para ulama, ikuti para habaib, ambil amalan-amalan mereka, ikuti amalan-amalan para asrafun salih, walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan para asrafun salih? Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti. Beliau mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya di umur 7 tahun. Beliau Muqaddam Tsani Abdurrahman Segaf lam yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Orang bertanya, kenapa ya Habib kamu tidak tidur 33 tahun? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu ikuti Al-Habib Muhammad bin Ali Maul Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3000 marrah min surat Al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maul Aidid setiap antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau menggali kubur, mengkhatamkan Al-Quran dalam kubur yang beliau gali 9.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Bisa kamu ikuti Al-Imam Muhammad Maulana Dawilah 15 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Bisa kamu ikuti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun tidak tidur. Umar bin Zain bin Smith, cucunya si Bahar tukang tidur, saudara-saudara. Itu keadaan mereka para as-salafun salih. Kita tidak bisa. Kamu ikuti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Bisa kamu ikuti beliau umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Biarul Ilm, Minhajul Abidin, Mukasyafatul Qulub. Kita tidak bisa mengikuti beliau sepenuhnya, tetapi shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, gadaman bi gadamin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Kita ikuti amalan mereka. Dengan kita mengikuti mereka, apa? Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah akan mencintai kamu sebagaimana Allah mencintai mereka. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih rahmat, kamu ikut mereka, kamu dikasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kami punya guru di Sulawesi, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Saya dulu mondok di sana Al-Khairat Manado. Habis saya mondok di Al-Khairat 12 tahun, baru saya mondok di Darul Lughah wa Dakwah. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau punya satu murid namanya Haji Amin. Al-Khairat di Palu itu dari kayu, Habib Idrus itu di bawah kantornya, di atas tempat santri. Ini Haji Amin, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kelamaan. Dia nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Jadi kalau Habib Idrus panggil Amin, dia loncat dari lantai 2 langsung ke bawah, langsung di depan kantor Habib Idrus. Satu waktu Habib Idrus ajak dia dakwah lewat laut. Di tengah laut Imamah Habib Idrus jatuh. Ketika Imamah Habib Idrus jatuh, ini Amin, Haji Amin tadi nggak pakai disuruh, langsung dia loncat. Dia loncat, dia ambil Imamah Habib Idrus, dia kasih sama Habib Idrus. Itu orang di atas perahu semua kaget lihat dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah.
Ternyata dia jalan di atas laut, dia jalan di atas air. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena dia mengikuti sahibul karamat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Oleh karena itu, ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih. Mereka golongan-golongan yang mulia. Ulama dan umara nggak sama, ulama dan polisi nggak sama, ulama dan tentara nggak sama, ustadz, kiai, habib sama presiden nggak sama. Jangan kamu samain ulama sama Jokowi, nggak sama saudara-saudara. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama para ulama dengan golongan-golongan selain dari para ulama? Ai la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama, di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Kedudukannya dunia tidak sama, akhirat tidak sama. Keadaannya di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Ulama di dunia duduknya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah, tidurnya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah. Hal-hal mubah yang mereka lakukan, perkara-perkara ibadah yang mereka lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bukan ulama, duduknya kita sia-sia, makannya kita sia-sia, tidurnya kita sia-sia, mandinya kita sia-sia. Memandang wajah ulama tidak sama dengan memandang wajah golongan selain daripada ulama. Sampai-sampai di zaman Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan, orang-orang kampung ngumpul, mereka sholat istisqa, sholat minta hujan, berkali-kali sholat nggak turun hujan. Datang seorang anak muda mengangkat tangan, ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan ya Allah. Tiba-tiba turun hujan. Akhirnya ini anak-anak ini, orang-orang kampung bingung. Kita berkali-kali sholat minta hujan, nggak turun-turun hujan. Ini anak muda sekali bermohon kepada Allah, membawa hak yang ada dalam kepalanya, Allah turunkan hujan. Memangnya ada apa dalam kepala ini anak muda? Mereka pun bertanya, ya ghulam, wahai seorang anak laki-laki, memangnya dalam kepalamu itu ada apa sehingga kau minta kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu? Jadi anak muda menjawab, di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dengan membawa keberkahan kedua mata yang telah memandang wajah orang soleh, yang telah memandang wajah ulama, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun kabulkan aku punya doa. Jadi nggak sama kamu mandang wajah ulama sama mandang wajah Jokowi, nggak sama. Coba kamu doa, ya Allah, demi kedua mata yang telah memandang wajah Jokowi, turunkan hujan ya Allah. Sampai kiamat nggak turun hujan. Oleh karena tidak akan pernah sama, ulama tidak pernah sama dengan golongan selain daripada mereka, saudara-saudara. Sampai-sampai Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali yang ngarang ilmu nahwu, apa kata beliau? Al-muluk hukamun linnas, al-ulama hukamun lil muluk. Apa kata beliau? Para penguasa, para salatin, para raja-raja, para sultan, para penguasa, mereka yang bisa memberikan aturan kepada rakyat, memberikan aturan kepada manusia, yang bisa menghukum manusia, yang bisa menghukum rakyat. Terus siapa yang bisa menghukum mereka? Terus siapa yang bisa memberikan aturan kepada mereka? Al-ulama, para ulama yang bisa memberikan aturan kepada mereka, para ulama yang bisa menghukum mereka. Oleh karenanya saya tanya kepada semua hadirin, berarti ulama dan pejabat siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Ulama dan presiden siapa yang lebih mulia? Ulama dan presiden siapa yang lebih mulia? Ulama dan polisi siapa yang lebih mulia? Ulama dan tentara siapa yang lebih mulia? Ulama dan anggota dewan siapa yang lebih mulia? Ulama dan orang partai siapa yang lebih mulia? Ulama dan pejabat siapa yang lebih wajib ditaati? Siapa yang lebih wajib dicintai? Siapa yang lebih wajib dimuliakan? Ulama. Nah, ulama itu ada dua, kiai ada dua, habib ada dua, ada kiai yang lembut, ada kiai yang tegas. Begitu juga habaib, ada habaib yang lembut, ada habaib yang tegas. Contoh habaib yang lembut, almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawar. Contoh habaib yang lembut, Al-Habib Lutfi bin Yahya. Dan masih banyak lagi para habaib-habaib yang lembut.
Nah di sisi lain ada habaib yang tegas. Guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang dimana beliau dengan tegas melawan maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat, tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli. Beliau dua-duanya habaib yang tegas, habaib yang lembut, ulama yang tegas, ulama yang lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad. Jadi habaib yang tegas, habaib yang lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya. Yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasannya Nabi, sebaliknya yang tegas juga tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau para habaib-habaib yang lembut, para ulama yang lembut mengajarkan kita taat, mengajarkan kita takut, mengajarkan kita zuhud, maka para habaib yang tegas, para ulama yang tegas mengajarkan kita untuk berani mengorbankan jiwa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau para habaib yang lembut, para ulama yang lembut, jikalau beliau membanjiri, membasahi dirinya dengan air mata ketakutan kepada Allah, air mata kerinduan kepada Allah, maka para habaib yang tegas, para ulama yang tegas, mereka membanjiri diri mereka dengan darah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua-duanya mencerminkan dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Maka hendaknya yang tegas dan yang lembut, para ulama harus bersatu. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Ini heran saya, ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, saudara-saudara. Udah kayak tukang parkir itu ulama berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Urusan apa? Urusan lahan dakwah. Kalau ada ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, gara-gara urusan dakwah, itu namanya ustadz, kiai, habib, tukang parkir, itu namanya. Tukang parkir kan saling berantem, berebutan lahan parkiran, berebutan tanah parkiran. Yang satu ustadz kuning, yang satu kiai kuning, yang satu habib kuning. Tahu maksudnya? Yang satu habib Golkar, yang satu kiai Golkar, yang satu habib PDI, yang satu kiai PDI, yang satu kiai Demokrat, yang satu kiai Gerindra, yang satu kiai P3, yang satu kiai PKB, yang satu apa lagi? Partainya berewok itu apa? Yang satu kiai Nasdem, yang satu apa lagi? Gara-gara urusan partai, ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Terus kita mau bilang, ayo umat Islam bersatu. Bagaimana umat Islam mau bersatu? Ustadz sama ustadznya berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Ini kita orang, kita yang ikut Habib Rizik, nanti kita menghina yang tidak ikut Habib Rizik. Sebaliknya, yang gak ikut Habib Rizik nanti menghina kita orang yang ikut Habib Rizik. Bagaimana kita mau bersatu kalau seperti itu, saudara-saudara? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ulama adalah pewaris para nabi. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, apa kata beliau? Khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat yang mendatangi para ulama. Cuma datangnya itu bukan kalau mau pencalonan doang, datang kepada ulama bukan kalau ada maunya, bukan buat ngebujuk itu ustadz. Banyak kan polisi begitu, datang ke ustadz, kiai, habib kalau ada maunya doang baru datang, kalau nggak ada maunya nggak bakal datang. Maksudnya sebaik-baik pejabat yang datang kepada ulama adalah mereka yang datang kepada ulama. Ya ustadz, ya habib, arsyidna, kasih saya petunjuk, ahdina, berikan saya petunjuk, berikan saya hidayah, kasih saya ilmu. Nah, ini sebaik-baiknya pejabat yang mereka mendatangi para ulama. Sebaliknya, wasirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, sepecat-pecatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Kalau mendatangi pejabat dengan tujuan memberikan nasihat, dengan tujuan agar tuh pejabat bisa berubah jadi baik, maka dia tidak termasuk.
Tapi kalau datang tujuan mengharapkan sebagian hartanya, mengharapkan sebagian pangkatnya, mengharapkan sebagian kursinya, mengharapkan sebagian partainya, yakni berdiri depan pintu surga. Dulu Thauban, sahabat Nabi, pernah nanya, ya Rasulullah, ha'ana min ahlil bait. Ya Rasulullah, apakah aku bagian daripada ahlul baitmu? Apa kata Rasulullah? Iya, engkau termasuk dari ahlul bait selama engkau tidak berdiri depan pintu surga. Apa itu pintu surga? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dijelaskan, babu surga abwabus salatin. Pintu surga adalah pintu-pintu penguasa. Ustaz Kiai Habib datang ke penguasa berharap sebagian hartanya, datang ke penguasa menjadi penjilat-penjilat mereka. Ini sebangsat-bangsatnya ulama, saudara-saudara. Makanya banyak dari para ulama-ulama kami, habaib-habaib kami, banyak dari beliau-beliau tidak mau terima bantuan dari pejabat. Kenapa? Contoh, Al-Imam Syirazi yang ngarang kitab Muhaddab, itu beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Tahu kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan milik pejabat. Al-Imam An-Nawawi nggak mau makan apel. Kenapa? Karena apel yang ada daerah beliau ditanam di tanah milik pejabat. Sufyan Ats-Tsauri pernah selama beberapa tahun tidak minum air Zam-Zam. Ditanya, kenapa kamu nggak minum air Zam-Zam? Ini air Zam-Zam sunnah. Apa kata beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya? Andaikan saya punya gayung sendiri, maka saya pasti minum air Zam-Zam. Maksudnya apa? Gayung yang ada di sumur Zam-Zam itu adalah gayung milik sultan. Segitunya mereka menjaga. Kenapa? Al-Imam Ghazali udah bilang, wahai para ulama, jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Kalau engkau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kamu biarkan, mungkaratnya kamu biarkan, dalalatnya kamu biarkan, korupsinya kamu biarkan. Ustaz Kiai Habib, itu pejabat salah, kenapa nggak ditegur? Kenapa dibiarin? Gak enak saya mau negur. Kemarin habis ngasih amplop saya, gak enak saya mau negur. Kemarin habis dapat Alphard saya, gak enak saya mau negur. Kemarin dia habis kirim semen 1000 sak di pondok pesantren saya. Betul yang Imam Ghazali bilang, saudara-saudara. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di Indonesia ada seorang habaib. Ada seorang habaib. Ada seorang anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai. Yang dimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Sampaikan oleh Muhammad, sampaikan olehmu wahai Muhammad, bahwasanya wahai umat, aku tidak minta ujroh, tidak minta upah, tidak minta balasan, tidak minta bayaran apa-apa. Nabi Muhammad berjuang untuk kita, menegakkan Islam, mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, berdakwah pagi siang sore malam, kehujanan kepanasan berdarah demi kita. Beliau seorang manusia yang 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam pernah tidak makan, kelaparan demi kita sebagai umat. Sampai-sampai galat Aisyah, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'id. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Nabi Muhammad lapar, Nabi Muhammad pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah, gigi gerahamnya rontok. Pernah beliau punya pipi terkena mata rantai. Ketika itu Talha bin Ubaidillah yang ketika itu menjaga Nabi Muhammad, datang musyallah bawa panah ingin memanah Rasulullah. Talha kasih dadanya terkena puluhan anak panah. Datang musyallah bawa pedang ingin menebas Rasulullah, dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanan Talha. Datang lagi musuh bawa pedang ingin membelah Rasulullah, dia kasih tangan kirinya, putus tangan kirinya. Tiba-tiba datang musyallah bawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar ke wajah Rasulullah sehingga menempel 3 buah mata rantai di pipi Nabi Muhammad. Melihat itu Talha menangis. Apa kata Talha? Ya Rasulullah, izinkan aku mencabut mata rantai di pipimu tersebut, tapi bukan dengan tanganku, karena tanganku telah putus. Ya Rasulullah, izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku. Ya Rasulullah. Dicopot 1 mata rantai, copot dari pipi Nabi, copot gigi Talha. 1 mata rantai copot dari pipi Nabi, copot gigi Talha. 1 mata rantai copot dari gigi Nabi, rontok gigi Talha bin Ubaidillah. Nabi Muhammad pipinya terkena mata rantai. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Nabi tidak minta balasan apa-apa, Nabi tidak minta ujrah apa-apa, hanya satu yang Nabi minta. Apa itu?
mawaddata fil qurba, kecintaan kalian kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Para habaib yang saat ini berada di hadapan kalian. Mereka adalah para al-qurba, mereka adalah ahlul bait, mereka adalah keluarga dan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis? Hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah siapa orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa orang yang cinta kepada mereka, Allah cinta kepada si man tadi. Allah cinta kepada siapa orang yang cinta kepada mereka. Man abghadahum, siapa orang yang benci kepada mereka, maka Allah akan membenci si man. Allah akan benci siapa orang yang benci kepada mereka. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, ayyuhan nas an abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan qila in shama wa shalla qala in shama wa shalla. Apa kata Nabi? Wahai sekalian manusia, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia menjadi golongan-golongan Yahudi. Sahabat ada yang bertanya, in shama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, in shama wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Nah saudara-saudara, di Indonesia ada seorang habaib, ada seorang anak cucu Rasulullah. Dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Rasulullah, mengalir darah keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengalir darah keberanian Sayyidina Husain. Beliau tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli. Beliau berdakwah pagi siang sore malam, menyampaikan kebenaran, melawan segala macam kezaliman. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami difitnah. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami disiksa. Saudara-saudara, kami di para habaib, kami tidak punya urat takut. Kenapa? Kami punya datuk-datuk itu udah biasa dibunuh, kami punya datuk-datuk udah biasa difitnah, datuk-datuk kami sudah biasa dipenjara, biasa dicaci maki. Kami punya datuk Rasulullah SAW dilempari batu, dilempari kotoran, beliau berperang, dihina, dicaci maki, mau dibunuh. Kenapa? Menegakkan Islam. Kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar, sampai-sampai beliau dibunuh. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Husain bin Ali, sampai-sampai beliau terbunuh. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, darah-darah beliau mengalir dalam tubuh para habaib, darah-darah beliau mengalir dalam tubuh seorang sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya kami para habaib, kami tidak akan pernah mundur dalam memperjuangkan agama datuk-datuk kami. Semakin kami dibungkam, semakin akan kami teriakkan kebenaran. Semakin kami diintimidasi, semakin kami dicaci, semakin kami akan maju untuk menyampaikan dan membela kebenaran. Nah, hadirin sekalian, Al-Habib Rizik tidak bisa dipungkiri kalahnya Ahok dalam pilkada DKI. Udah kalah, jatuh, kalau bahasa juga apa? Jatuh tertimpa tangga. Udah kalah, masuk penjara lagi. Itu tidak bisa terlepas dari sosok seorang Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, karena beliau yang gigih berjuang. Nah, kalahnya Ahok dalam pilkada DKI, udah kalah, masuk penjara, sehingga orang-orang kafir, orang-orang munafik, pendukung-pendukungnya, para Syiah, orang munafik, orang-orang kafir di seluruh Indonesia, partai-partai yang mendukung dia, belum lagi orang-orang Cina yang telah kehabisan cukong-cukong itu, taipan-taipan, pengusaha-pengusaha Cina yang udah habis triliunan untuk mendorong, menyokong dia jadi gubernur. Mereka semua sakit hati, sehingga mereka semua bersatu untuk apa? Untuk melawan Habib Rizik. Bersatu untuk apa? Untuk menghancurkan Habib Rizik. Bersatu untuk apa? Untuk menzalimi Habib Rizik. Bersatu untuk apa? Untuk memenjarakan Habib Rizik. Nah, saudara-saudara, kamu punya akal. Jikalau mereka saja, orang-orang kafir, orang-orang munafik, partai-partai pendukung Ahok,
mereka semua bersatu untuk melawan Habib, untuk menghancurkan Habib. Maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Mereka saja bersatu untuk menghancurkan Habib, maka kita harus lebih bersatu untuk membela beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kita orang para habaib. Kita orang ini para habaib, satu darah, satu daging. Harusnya kita sebagai habaib harus lebih mengorbankan diri untuk beliau daripada yang selain dari para habaib. Ini enggak. Bahkan ada orang yang mengatakan Habib Rizik hadza yukhalif an adatil alawi. Habib Rizik ini jalannya berlainan dari jalan para salafun saleh, dari thariqah Alawi. Kata siapa? Tidak sejengkal pun beliau keluar daripada thariqah Alawi, saudara-saudara. Kita orang ini Habib sekarang dakwah cuma bisa pakai mulut. Kita orang Habib sekarang bil akwal cuma pakai ucapan. Nampar Pak Polisi, nampar pejabat cuma pakai ucapan. Habaib zaman dulu bil ahwal wa bil af'al wa bil tatbiq. Mereka pakai keadaan, pakai perlakuan langsung, saudara-saudara, bukan cuma di mulut. Contoh, kamu tahu kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu beliau ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana kitab beliau dipakai oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau, di zaman beliau, sultan itu ada dua, ada Sultan Al-Gheti, ada Sultan Al-Katiri. Di zaman beliau, Sultan Al-Gheti ngambil pajak dari rakyat, ngambil pajak dari rakyat. Habib Abdurrahman marah, ketemu di jalan ini, langsung ditampar sama Habib Abdurrahman. Kamu ini raja ini, sultan penguasa, kau ditampar. Jangan menambah-nambah dan mengurangi syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kira-kira saya ketemu Jokowi terus saya tampar gitu? Coba kamu bayangkan, itu Habib zaman dulu itu, Sohibul Hol Pekalongan. Saya pernah baca manakibnya. Waktu ada orang Londo itu ya, perempuan Londo dilempar itu Habib zaman dulu begitu, saudara-saudara. Makanya salah betul pada yang bilang Habib Rizik keluar dari thariqah Alawi. Hadirin, beliau mengorbankan dirinya, mengorbankan anak istrinya jadi tumbal. Beliau rela hijrah ke Makkah. Nah ini lagi, ada Ustadz Kiai nih, Ustadz Kiai. Oh Habib Rizik penakut itu, pakai hijrah, pakai lari, kabur. Itu Ustadz Kiai goblok, gak pernah belajar kitab itu. Iftah kitabak, buka kau punya kitab. Ma makna hijrah? Apa maknanya hijrah? Al-Imam Suyuti gal, al-hijrah intigal an syai' ila syai'. Al-Imam Suyuti berkata hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi gal, al-hijrah intigal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan lithani. Apa kata Imam Qurtubi? Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua, dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan, meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Al-Imam Al-Mujahid gal, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittibari fi dzatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah mereka. Mereka hijrah, mereka pergi untuk menghindari fitnah, kezaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Jangankan Habib Rizik, kami punya datuk Muhajir Allah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau di Irak, Dzu Syauqah Wasatwa Wahlad Diyar, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, orang yang terpandang. Tapi beliau tinggalkan itu semua, beliau pergi hijrah ke Hadramut. Mau cari apa? Cari pangkat. Cari apa? Cari jabatan. Mencari apa? Cari partai. Mau cari apa? Cari tahta. Mau cari apa? Cari kekuasaan. Mau cari apa? Cari uang. Kalau itu semua yang beliau cari, tidak akan beliau pindah ke Hadramut, saudara-saudara. Nah, kita punya datuk Rasulullah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika orang-orang kafir bersekutu ingin membunuh beliau, beliau hijrah. Nah, begitu juga Habib Rizik, beliau pergi hijrah ke Makkah sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Islam. Loh, Beb, maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara-saudara. Jangankan Habib Rizik dibunuh, sampai dibunuh gitu oleh orang-orang kafir, oleh para pembenci beliau. Jangankan sampai di apa-apa. Andaikan beliau di penjara, andaikan beliau dimasukkan penjara, andaikan beliau dizalimi sampai dimasukkan penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta banjir darah, bisa-bisa seluruh Indonesia banjir darah, saudara-saudara. Nah, beliau tidak mau itu terjadi.
Beliau nggak mau terjadi pertumpahan darah. Kalau saya sih otaknya perang melulu Pak Polisi. Beliau ini orang bijak. Nah beliau nggak mau itu terjadi. Makanya beliau rela dirinya jadi tumbal, dirinya jadi korban. Beliau pergi ke sana. Terserah orang mau bilang penakut, tetapi untuk menyelamatkan kita agar tidak terjadi chaos, untuk mempersatukan umat Islam. Makanya saya sampaikan kepada kalian para polisi, khususnya kamu Tito, jikalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, kalau memang kalian pengen menjarakan seorang habaib, jangan beliau. Al-muslimuna yahtajuna bih, umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, demi Allah saya akan ajak seluruh para habaib muda, akan kami penuhi penjara-penjara kalian untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara, saudara-saudara. Saya ajak semua habaib muda se-Indonesia. Kalau yang pengen menjarain habaib, saya ajak semua se-Indonesia. Habaib yang muda-muda saya ajak untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara. Kami penuhi penjara-penjara kalian. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kalian, stop kriminalisasi ulama kami. Islam agama damai, betul? Islam agama rahmat, betul? Nah ini juga ini banyak ini orang-orang salah mengartikan rahmatan lil alamin. Banyak betul ini. Disangkanya cuma mereka aja kali yang mondok, disangkanya kita orang nggak pernah mondok, disangkanya mereka aja yang santri, disangkanya kita orang bukan santri. Kau salah mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman, saudara-saudara. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap kesesatan. Itu salah. Itu ada orang mabuk, udahlah biarin. Islam itu rahmatan lil alamin. Ada aliran sesat, udahlah biarin. Islam itu rahmatan lil alamin. Goblok itu orang goblok itu kalau ada kayak begitu. Saudara-saudara, jangan kalian jadikan rahmatan lil alamin sebagai sesuatu penghalang bagi kita untuk berjuang menyampaikan kebenaran. Hadirin, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada perang Badar, tidak akan ada perang Uhud. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada ayat waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis man ra'a minkum munkaran ila akhir. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis. Dalam kitab Marqatus Urut Tasdik fi Syarah Sulamut Taufiq ada satu hadis, man yattala'a fi baiti qaumin bighairi idrihim faqad halalahum an yufaqa aibahum. Barang siapa orang yang lewat depan rumah seseorang, dia ngintip-ngintip isi rumah, fudul, kalau bahasa jamaah, fudul, pengen cari tahu, oh itu rumah istrinya, hartanya, sang pemilik rumah, halal mencolok kedua matanya. Kalau rahmatul alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis tersebut. Kalau rahmatul alamin diartikan diam terhadap kezaliman, demi Allah Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak akan mengeluarkan resolusi jihad untuk berjuang melawan penjajah, saudara-saudara. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, demi Allah Indonesia tidak akan merdeka, saudara-saudara. Indonesia merdeka dengan perjuangan, Indonesia merdeka dengan pergerakan. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para habaib, darah para kiai, darah para santri, membasahi tanah Indonesia. Kamu tanya di Surabaya, kalimat apa yang mereka suarakan, kalimat apa yang mereka teriakkan untuk mengusir melawan para penjajah-penjajah? Saudara-saudara, kalimat yang menambah semangat para anak-anak muda Surabaya, kalimat yang dibawa oleh Bung Tomo untuk membakar semangat pejuang-pejuang Surabaya, pejuang-pejuang Jawa Timur untuk mengusir penjajah Inggris. Tidak ada kalimat lain, hanya ada satu kalimat, Allahu Akbar. Tidak ada kalimat lain, saudara-saudara. Ini enggak, kita ngomong Allahu Akbar langsung dituduh teroris, dituduh teroris. Kamu tahu OPM, Organisasi Papua Merdeka, mereka ingin keluar dari Indonesia, pemberontak, mereka bakar bendera merah putih. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh, biadab, kurang ajar mereka. Tetapi tidak sampai detik ini saya dengar ada polisi yang ngomong teroris Kristen Papua. Disebutnya apa? KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Nggak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam, saudara-saudara. Andai
andaikan mereka Islam langsung disebut teroris. Andaikan bendera yang mereka bawa bendera la ilaha illallah langsung dituduh teroris. Andaikan yang mereka ucapkan Allahu Akbar langsung mereka dituduh teroris. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami sampaikan kepada engkau bahwasanya stop, kita di umat Islam agama rahmat. Kita Islam agama damai, betul. Agama lembut, betul. Agama sopan, betul. Selama kalian tidak ganggu kami punya ulama, selama kalian tidak ganggu kami punya Islam, kami punya agama. Apa kata Nabi dalam hadis? Mathalul mu'min mathalu sabilatit tahab inna nafakhat 'alaiha ahmarat. Apa kata Nabi? Perumpamaan umat Islam, kita ini orang mukmin, perumpamaan kita itu kayak emas. Kamu tahu emas? Emas itu indah, emas itu menawan, emas itu lembut, enak dipandangnya itu emas. Tapi emas yang lembut jangan coba-coba kamu tiupkan api. Itu emas yang lembut, emas yang menawan, kalau kau tiupkan api itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam, kita juga orang beriman begitu. Kita lembut, kita damai, kita rahmat. Tapi jangan coba-coba kau ganggu ulama kami, jangan coba-coba kau ganggu habaib kami. Kalian ganggu ulama kami, kami umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa demi kehormatan para ulama-ulama kami. Maka kami sampaikan kepada kalian, stop kriminalisasi para ulama kami, khususnya Habib Rizik. Saya sampaikan kepada kalian, Al Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau bukan hanya milik FPI saja, bukan. Beliau ini bukan cuma milik FPI, tetapi beliau adalah milik kita semua, seluruh umat Islam. Maka kami sampaikan, kami umat Islam yang menyampaikan, bukan FPI, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan. Kami umat Islam, kami sampaikan kepada kalian, siapapun yang ingin menzalimi beliau, siapapun yang ingin mencelakai beliau, siapapun yang ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, apapun siapapun kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Mak Banteng kek, mau Megawati kek, siapapun, mau jenderal kek, mau setan kek, mau iblis kek, yang macam-macam dengan beliau, ingin mencelakai beliau, demi Allah kalian bukan hanya berharapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berharapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya semuanya, siap bela beliau? Siap bela beliau? Siap berjuang di belakang beliau? Siap berdarah? Siap kehilangan nyawa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan para pejabat kita jadi pejabat yang baik. Saudara-saudara, musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan presiden, musuh kita bukan partai manapun, musuh kita bukan agama manapun, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu. Musuh kita bukan suku manapun. Terus siapa musuh kita? Musuh kita siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Kalau dia coba macam-macam dengan agama kita, dia coba-coba macam-macam dengan ulama kita, maka dia menjadi musuh kita umat Islam. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kamu, wahai Jokowi, hei Jokowi, ini sop kamu, tobat kamu yang kamu sakiti anak cucu Rasulullah. Tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Rasulullah selain melihat Sayyidatuna Fatimah tersakiti. Tidak ada perkara-perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain melihat anak cucunya tersakiti. Ini sop, tobat kepada Allah, coba adil kepada rakyat, sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat. Jangan ngomong doang sama rakyat, cukup kau tipu rakyat, cukup kau bohongi rakyat. Rakyat tidak buta, rakyat tidak tuli, rakyat bukan orang bodoh. Cukup sudah kau tipu rakyat dengan kesederhanaanmu, cukup kau tipu rakyat dengan pakaian 100 ribuanmu, cukup kau tipu rakyat dengan naik turun beca, cukup kau tipu rakyat dengan keluar masuk gorong-gorong. Hadirin sekalian, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, kamu tahu bagaimana beliau ketika beliau jadi khalifah? Selama 2 tahun Islam makmur, 2 tahun Islam jaya. Ketika beliau jadi khalifah,
itu keadilan merata sampai kepada binatang. Di zaman beliau serigala dan domba digembalakan sama-sama. Serigala sama domba digembalakan sama-sama. Serigala tidak berani makan domba ketika beliau memimpin jadi khalifah. Serigala nggak berani makan domba. Jadi orang-orang pelosok, orang-orang kampung, mereka tahu beliau wafat ketika ada serigala yang berani makan domba. Baru orang-orang kampung itu tahu, oh ini serigala udah berani makan domba, berarti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Beliau selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah, maka cuma 2 kali mandi junub. 2 tahun jadi khalifah, cuma 2 kali mandi junub. Berarti 1 tahun cuma 1 kali mandi junub. Pada satu waktu pengen mandi junub, beliau pergi ke kamar mandi umum. Kata yang jaga, khalifah, ini musim dingin, jadi kamu harus beli kayu bakar dulu. Kita panasi ini air, kalau udah hangat baru kamu bisa mandi. Apa kata beliau? Saya tidak punya uang buat beli kayu bakar. Khalifah, pemimpin umat Islam, nggak punya uang buat beli kayu bakar, saudara-saudara. Apa kata beliau? Saya pinjam dulu, kamu punya uang. Ya, itu pemimpin itu. Ini pemimpin kita di Indonesia. Ya, RW punya mobil, lurah rumahnya tingkat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, para beliau panggil gubernur-gubernur, semua gubernur dipanggil. Bagaimana masalah rakyat? Kata. Bagaimana kemakmuran rakyat? Kata. Bagaimana kemakmuran kesejahteraan rakyat? Semua dijawab oleh gubernur. Gantian gubernur nanya. Ketika itu sedang menyala sebuah lilin. Gubernur nanya, Khalifah, bagaimana kabarmu, kabar anak istrimu? Sebelum beliau jawab, beliau matikan itu lilin. Habis beliau matikan baru beliau jawab, alhamdulillah saya baik, anak saya baik, istri saya baik. Ini gubernur bingung. Ketika berbicara masalah rakyat, beliau biarkan lilin itu menyala. Tapi ketika berbicara masalah pribadi, kenapa beliau matikan itu lilin? Mereka pun nanya. Apa jawaban beliau? Ini lilin bukan punya saya, ini lilin milik rakyat. Sehingga hak dari lilin ini menyala ketika menerangi kita untuk berbicara masalah rakyat. Adapun bukan hak dari lilin ini untuk menyala ketika membicarakan masalah pribadiku. Aku takut kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena diterangi oleh lilin rakyat untuk membicarakan masalah pribadiku. Nyalanya lilin nggak mau dikorupsi, saudara-saudara. Di Indonesia jalanan dikorupsi, jembatan dikorupsi, bangun apapun dikorupsi, dana desa dikorupsi, dana kota dikorupsi, dana wilayah dikorupsi, dana daerah dikorupsi, saudara-saudara. Jangankan urusan dunia, urusan agama berani dikorupsi. Sapi korban dikorupsi, zakat dikorupsi, dana haji dikorupsi. Kalau urusan menyangkut ibadah berani dikorupsi, apalagi urusan yang menyangkut dunia. Pejabat sekarang saya kasih tahu sama kamu, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Mau pencalonan butuh sama rakyat, mau pilkada butuh sama rakyat, mau pilpres butuh sama rakyat, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habaib, butuh sama ulama, butuh sama masjid, butuh sama musola kalau ada maunya. Sebelum jadi berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Setelah jadi, rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu, insaf kalian, wahai para pejabat, jadilah pejabat yang baik, jadilah pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini Habib Bahari ini ngomong begini hanya gara-gara Jokowi presidennya. Jangankan yang jadi presiden Jokowi. Saya bukan kacung partai, kami para habaib bukan orang politik, kami bukan kacung asing. Jangankan Jokowi, walaupun Prabowo jadi presiden, kalau dia salah, kalau dia zalimi ulama, kalau dia bohongi rakyat, maka akan kami hancurkan, saudara-saudara. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sampaikan terus kebenaran. Jangan pernah engkau takut, singkirkan dalam hatimu ketakutan dan kekhawatiran. Sampaikan terus kebenaran, sebab kebenaran milik Allah. Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Jangan kamu takut, walaupun mereka punya segala-galanya, punya uang, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya tahta, punya senjata, punya segala-galanya.
tapi mereka tidak punya apa yang kita punya. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya partai, tidak punya apa-apa. Tapi ingat, kita punya Allah yang maha segala-galanya. In tansurullah yansurkum. Engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat, Allah jadikan kita hamba-hamba yang patuh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ini beberapa hari yang lalu beredar video sholawat Pancasila. Sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Indonesia. Itu istihza itu, saudara-saudara. Kamu tahu istihza itu penghinaan. Itu istihza itu penghinaan terhadap sholawat dan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, di situ dijelaskan itu orang harus kena hukuman itu orang harus kena hukuman kalau sampai betul-betul dia niat untuk menghina, maka dia telah murtad, keluar dari ajaran Islam. Dan kita umat tidak punya hak untuk memaafkan dia, karena hak memaafkan ada kepada Allah dan ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tobat kamu, saudara-saudara. Kalau mau berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Pancasila, berdoa untuk merah putih, cukup Allahumma arham biladana biladul Indonesia, Allahumma hfad merah putih, Allahumma hfad Pancasila. Ya Allah, berkahilah, rahmatilah negara kami, negara Indonesia. Ya Allah, jagalah merah putih kami. Ya Allah, jagalah Pancasila kami. Cukup seperti itu kalau mau doa. Jangan kau gandeng-gandengkan dengan sholawat. Saudara-saudara, kamu buka kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, di situ dijelaskan la yusalli ala ghairil anbiya tab'an. Tidak boleh bersolawat kepada selain Nabi, selain Rasul, kecuali dengan mengikuti ada di belakangnya. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu untuk Ali, untuk keluarga Nabi, itu untuk sahabat Nabi. Nggak boleh langsung la yugal Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, la yugal Umar sallallahu alaihi wasallam, la yugal Utsman sallallahu alaihi wasallam, la yugal Ali sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikatakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma'nahu sahihan, walaupun maknanya betul, walaupun maknanya sahih, memohon keselamatan untuknya. Sama seperti begini, Allah azza wa jalla, azza wa jalla hanya sebutan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yugal Muhammad azza wa jalla wa in kana Muhammad azizan wa jalilan. Tak boleh disebut Muhammad Rasulullah, Muhammad azza wa jalla, walaupun memang Nabi itu orang besar, walaupun betul Nabi itu orang agung, tetapi tidak boleh disebut azza wa jalla, karena itu laqab hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut para ulama, tidak boleh menyampaikan sholawat tersebut untuk orang yang gaib. Tidak boleh selain daripada para nabi atau mengikuti yang ada di belakangnya. Jadi yang gaib Rasulullah, para nabi, para rasul, atau mengikuti di belakangnya beserta keluarga, beserta para sahabat Nabi Muhammad SAW. Boleh pakai salam kepada mukhatab, orang yang diajak bicara. Contoh, salamu alaik ya kiai. Orang diajak, orangnya ada diajak bicara, salamu alaik ya habib, assalamu alaikum ayyuhal fulan bin fulan bin fulan bin fulan fulan bin fulan, assalamu alaikum. Ini tidak sallallahu ala Pancasila. Kau dapat dalil dari mana kau? Jangan kau permainkan ini salawat, jangan kau permainkan ini agama. Semuanya udah ada untuk para ulama, untuk para imam rahimahullah, untuk para mujahid hafidhahullah, untuk para tabi'in, para sahabat radhiyallahu anhu untuk laki-laki, radhiyallahu anha untuk perempuan, radhiyallahu anhuma untuk 2 orang, radhiyallahu anhum untuk 3 orang laki-laki, radhiyallahu anha untuk 3 orang perempuan sahabat. Semua sudah diatur untuk Nabi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi dan Rasul yang lain selain Nabi Muhammad alaihi salam, untuk malaikat alaihi salam. Semua sudah diatur, kok kamu mau ganti-ganti? Sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih. Kamu tahu itu penghinaan terhadap Nabi. Kamu tahu ada hadis dari Rasul, tasammu bi ismi wala taknu bi kunyati. Kata Nabi, bernamalah kalian dengan namaku,
tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah itu contoh, anak Bahar, anak punya anak Ibrahim, maka nama kunyah anak Abu Ibrahim. Kalau ambil dari anak, kalau ambil dari abah, anak punya abah namanya Ali, maka nama kunyah anak Ibn Ali. Rasulullah nama kunyahnya Abul Qasim. Nah, kata Nabi, bernamalah kalian dengan namaku, Yasin, Mustafa, Toha, Murtaza. Bernamalah kalian dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan larangan ini semasa hidup Nabi saja, dan ada juga yang berpendapat larangan ini semasa hidup dan setelah wafat Nabi Muhammad. Kenapa? Para ulama mengatakan takutnya kunyahnya Nabi dibikin untuk bahan olok-olokan. Kunyah Nabi takut dibikin untuk bahan ejek-ejekan. Apalagi ini sholawat, kamu pelintiri kayak begitu. Sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Jokowi. Kan udah saya bilang cukup. Allahumma arham biladana biladul Indonesia, Allahumma hafad Pancasila. Kalau mau doa cukup kayak begitu. Jangan sallallahu ala Muhammad, jangan sallallahu ala Muhammad kamu ganti sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Jokowi. Bahkan ada Habibnya lagi yang ngomong kayak begitu. Itu Habib yang ngomong gitu, Habib goblok itu. Saya paling senang kalau ketemu Habib-Habib kayak begitu, saya tampar itu saudara-saudara. Habib kurang ajar, bikin malu datuk-datuknya itu, mempermainkan sholawat, mempermainkan agama. Takut kamu kepada Allah, bertobat kamu walaupun kamu Habib Alawi, alladzi lam yasluk tariqa abahi ma huwa alawi. Sayyid Habib yang tidak mengikuti jalan datuk-datuknya, bukan sayyid itu, bukan Habib itu. Laukana syarafa nasabuhu walakin ja'al hisabuhu magamuhu ma'al juhal. Orang nasabnya mulia, bapaknya alim, kakeknya alim, nenek moyangnya alim, tapi dianya bodoh, kedudukan dia tidak bisa disamakan dengan bapak dan datuk-datuknya. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat. Salawat, ya, mengucapkan salawat salam kepada selain Nabi Muhammad, selain para nabi, para rasul, ada yang mengatakan haram, sebagian para ashab, para ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan makruh tanzih, ada juga yang mengatakan hilaful ulah. Tetapi paling banyak mengatakan tidak boleh, dilarang, karena itu yakni maksus, itu adalah pengkhususan untuk siapa? Azza wa Jalla, pengkhususan untuk Allah sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan untuk Rasulullah alaihi salam, pengkhususan untuk para nabi dan para rasul radhiyallahu an, pengkhususan untuk para sahabat dan yang mengikuti tabi'in wa tabi'in tabi'in wa salafun salih rahimahullah, para ulama, para imam, orang-orang saleh al-akhyar, orang-orang yang baik, semua sudah diatur. Jangan engkau tambah-tambahkan dan jangan engkau kurang-kurangi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebelum saya tutup, biasanya kalau saya habis ceramah itu besoknya panitia datengin sama polisi. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, Pak Polisi, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan teror dan ancam panitia. Kalau mau ancam, mau teror, ancam dan teror saya, Bahar bin Ali bin Sulit. Jangan kau ancam dan jangan kau teror panitia. Ini saya kalau mau ceramah harus tanda tangan. Habib Bahar nggak boleh bahas politik. Habib Bahar nggak boleh hate speech. Apa hate speech itu? Ujaran kebencian. Habib Bahar tidak boleh intoleran. Polisi, Pak, kau polisi kalau mau ngatur-ngatur saya ceramah, jangan saya yang ceramah. Polisi aja sudah ceramah di atas panggung sini. Jangan saya yang ceramah. Oleh karena kalau mau teror, teror saya. Kalau mau ancam saya. Saya lebih memilih mati terbunuh, lebih memilih di penjara, lebih memilih mati karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas dicintai tetapi menyembunyikan kebenaran. Saya tanya orang Pekalongan, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela Islam, siap bela Quran? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam, hidup NKRI, hidup Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk guru kita Habib Bakir Al-Abbas. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah angkat segala penyakit beliau sehingga tetap bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin rabbal alamin. Ala hadhihi niyah
وعلى كل نية صالحة ولا حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله بابنا تبارك حضورنا ياسين سقفنا كاف حي عين صاد كفايتنا هميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. سيد العرش ما يسبلون علينا وإن الله ناظرة إلينا بحول يقدر علينا والله من ورحم مهد وفكر عن المجد في الحين محفوظ فالله خير في الرحم الراحمين. إنا ونظر نزل الكتاب ورب الصالحين حسبي الله نتوكل ورب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.